Halo semua pendengar setia Klasika hingga saat ini. Nggak kerasa sekali ya, sekarang sudah konten ketiga dari kreasi buatan tim kita. Semoga tetap betah dan suka sama podcast-podcast terbaru dari Klasikes ya. Seperti biasa, kita kenalan dulu sama member-member dari tim kita. Yang pertama ada aku, Veila. Namaku Juan. Nama aku Grace. Halo, nama saya Cornelia. Halo, ada aku juga Shalom. Nama aku Nesya. Nama saya Luis. Oke, yang terakhir saya, Stephen. Ni hao. Hai Luis. Bagaimana kabarmu? 我很好. 你看到那里有一球大餐厅吗？ Iya, aku melihatnya. 让我们在那里吃饭。 来吧. Kamu mau pesan apa? 我要点一杯咖啡. 好的，我要一杯茶。 Wah, kopi ini rasanya seperti coklat. Sungguh inovasi yang menarik. 我有记。 我喜欢这座餐厅. Inovasi seperti itu pasti menghasilkan keuntungan yang besar. 你是对的. Aku juga ingin berinovasi seperti itu, tapi aku tidak yakin aku bisa. 没关系，你这得可以做到. 谢谢Juan. Inovasi dan juga infrastruktur semakin berkembang dari waktu ke waktu, mengikuti banyak sekali hal-hal baru yang ada dan budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Maka dari itu, perkembangan harus berjalan beriringan dengan zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi dan memadai segala kemampuan untuk menciptakan kreasi dengan berinovasi. Seperti yang bisa kita teladani dan contoh dalam diri Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa berkarya dan memberitakan Injil lewat sabda dan perumpamaan-perumpamaannya sejak zaman dulu kala. Tuhan Yesus menemukan ide untuk menyampaikan sabda dan ajarannya agar orang pada zaman itu lebih mudah untuk memahami dan menerima ajaran yang disampaikan oleh Yesus, yaitu melalui perumpamaan. Contohnya seperti perumpamaan biji sesawi, andang hilang, dan masih banyak lagi. Tidak hanya perumpamaan, Tuhan juga menyampaikan sabdanya melalui tindakan atau bukti nyata. Karena perkataan dan perbuatan hanyalah omong kosong belaka. Nah, di kehidupan yang sekarang atau saat ini, kita harus tetap mewartakan dan meneladani Tuhan dengan cara meneruskan karya serta ajaran-ajaran baiknya. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah menciptakan karya dengan berinovasi dan berkreasi agar menjadi benda yang dapat digunakan serta bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, tidak mengkritik secara tidak sopan terhadap inovasi karya yang dimiliki orang lain dalam wujud menghargai orang tersebut. Saling memaafkan dan mengampuni adalah perbuatan yang harus tetap dijaga hingga saat ini ya guys. Tapi gak cuma itu aja loh. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan cara membaca kitab suci, dan ikut nyanyi-nyanyian pujian, melakukan pembaptisan saat kita masih kecil. Terkadang kita juga sering menemukan orang yang tidak percaya diri untuk berkarya dan juga berinovasi. Ketika kita mau untuk menasehati, memberikan motivasi, dan menjadi partner untuk mereka supaya mereka menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, itu juga penerapan dari semangat Tritunggal kita loh. Mungkin di antara kalian semua, beberapa orang memiliki ide berinovasi dan berkreasi yang menggunakan unsur Nusantara atau keanekaragaman budaya Indonesia. Salah satu budaya yang bisa kita jadikan inspirasi, contohnya adalah candi. Mungkin bagi masyarakat Jawa Timur, salah satunya di Kota Malang sudah tidak asing lagi dengan Candi Badut. Wisata yang paling disegani dan menjadi favorit dalam pariwisata lokal. Candi Badut ditemukan arkeologi pada tahun 1923 dan disebut dengan Candi Liswa yang berlokasi di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Candi Badut ini dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Konon, Raja Gajayana yang senang melucu dengan bahasa Jawanya yaitu Badut, sehingga candi yang dibangun di atasnya dinamakan Candi Badut. Bentuk Candi Badut ini tambun lebih mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah, sedangkan candi-candi Jawa Timur rata-rata berbentuk lebih ramping. Berkreasi boleh banget, tetapi jangan lupa untuk menjaga situs-situs bersejarah sebagai lambang budaya Indonesia ya guys. Cara melestarikannya mungkin terdengar mudah, tetapi akan lebih sulit jika kita egois dan tidak mau melaksanakannya. Yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan dan keindahan peninggalan sejarah tersebut dengan tidak menyoret-nyoret dan tidak merusak, dan mendirikan organisasi yang tepat untuk menjaga peninggalan sejarah. Salah satu organisasi yang terkenal di dunia adalah UNESCO. Tadi sudah sedikit cara-cara menjaga.
peninggalan sejarah. Sekarang bagaimana penerapan kreativitas untuk bentuk budaya Nusantara seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita bisa membuat miniatur karya seni 3 dimensi. Sekarang kita akan menunjukkan salah satu karya 3 dimensi member tim Classicast, yaitu L7, tentang miniatur karya 3 dimensi budaya Nusantara. Bahan, kardus, lem, cat, dan isolasi kertas. Alat, gunting, cutter, penggaris, dan pensil. Cara membuatnya, siapkan kardus bekas secukupnya. Setelah itu, potong menggunakan cutter atau gunting sesuai dengan pola yang sudah digambar. Setelah dipotong, sesuaikan pola lem bagian yang akan dilem. Setelah itu, setiap potongan lem balut menggunakan isolasi kertas. Setelah itu, membuat aksesoris di sekitar candi. Jika sudah selesai, setelah itu cat hitam gunakan dengan pilok supaya lebih cepat kering. Setelah dicat, keringkan selama 3 jam. Jika sudah kering, angkat dan selesai. Candi Ceto siap dipajang. Gimana nih guys? Makin terinspirasi kan untuk berinovasi? Apalagi bagi yang suka bangunan-bangunan, kreativitas infrastruktur, boleh banget untuk dicoba. Berkreasi tidak cuma infrastruktur saja ya guys, masih banyak lagi inovasi yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah soal makan makanan. Pasti para pecinta kuliner dan pencari makanan enak di seluruh penjuru Indonesia merasa tertarik bukan? Indonesia itu negara tropis yang memang menghasilkan beraneka ragam jenis buah musiman. Apalagi pada saat musim buah datang. Untuk mengatasinya, pasti kebanyakan orang memilih untuk mengawetkan buah tersebut supaya daya tahan dan nilai jualnya meningkat. Salah satu produknya adalah manisan buah. Manisan buah memiliki cita rasa yang masam kemanis-manisan, serta banyak mengandung air. Ada 3 jenis manisan, yaitu manisan basah, manisan kering, dan acar. Mau tahu langkah-langkah pembuatan dari mana buah ini? Siapa tahu kan bisa jadi inspirasi dan referensi masing-masing. Pertama, sebelum direndam, buah dipilih dulu yang berkualitas yang dicuci. Pada beberapa buah dilakukan pengupasan dan pemotongan terlebih dahulu. Pada buah yang memiliki daging tebal juga dapat dilakukan pelubangan untuk membantu peresapan pada gula. Pada cara modern, penggulaan dilakukan lebih dari 1 tahap. Penirisan dilakukan menggunakan ayakan yang terbuat dari bambu atau aluminium. Setelah ditiriskan, buah dibiarkan beberapa lama untuk memastikan sisa-sisa air agar tidak tersisa pada buah. Untuk manisan kering, air gula terakhir yang digunakan juga ditiriskan, sedangkan untuk manisan basah tidak. Metode penjemuran dilakukan untuk beberapa manisan kering. Penjemuran yang baik dilakukan dengan sinar matahari, sambil dibalik-balik agar keringnya merata. Setara dengan itu, manisan juga dapat dipanggang pada oven sebelum dimasukkan ke wadah. Penyimpanan manisan pada umumnya adalah di lemari es. Manisan diletakkan pada wadah yang kedap udara dan tertutup rapat, atau dikemas dalam plastik yang kedap udara. Ternyata di sekitar kita banyak banget ya yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk memunculkan inovasi. Jadi, tidak hanya infrastruktur saja ya. Kalian tahu gak sih bahwa orang-orang hebat juga berawal dari kita-kita yang seperti sekarang ini. Mereka juga berjuang mewujudkan keinginan mereka dengan melakukan banyak hal, mulai dari menciptakan, berkreasi, bahkan memunculkan beberapa strategi. Hi Juan, congratulations for your winning in the competition for making infrastructure videos. Thank you very much, Luis. By the way, what is your video about? My video contains many infrastructure or building concepts that can help human life later. And also, in the video, there are many innovations that can help mankind. Wow, that's so cool. You are a genius. I'm pleased to hear that. Are there any of your concepts that will be realized? Yes, there is one of my concept that will be developed first, and then it will be realizing in few months. If the process starts within this year, the building will have finished in 2 years. I'm glad to hear that. I think I'm getting interested in infrastructure. Where can I find out more about infrastructure? You can watch or listen to Classicast podcast. There, you will retrieve a lot of information about infrastructure and innovation. Okay, thank you for your information. I will watch it later. Don't mention it. Pada acting dialog tersebut menggambarkan bahwa perjuangan untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa memotivasi kita semua. Salah satunya adalah pendiri Traveloka dan Shopee. Kita diajarkan untuk bekerja keras, pantang menyerah, berani menghadapi banyak sekali tantangan. Karena tentu saja banyak saingan di luar sana. Kemudian, percaya diri untuk mengambil langkah, memiliki mental yang kuat, dan berpikir kritis
adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang sukses. Jadi, kita harus membuat semuanya terstruktur, sehingga peluang untuk kehilangan sesuatu yang baik berkurang. Kemudian, fokus terhadap jenjang pendidikan dan mencari tahu kemampuan apa yang ada pada diri kita sendiri, yang sangat penting untuk mewujudkan masa depan yang baik dan sukses. Melewati proses mengenal diri sendiri lebih dalam untuk mengetahui bidang yang diminati supaya tidak salah langkah juga penting untuk diterapkan. Jadi, jangan takut ya guys. Selanjutnya, kita bakalan bahas sesuatu yang sedikit sains ya guys. Jadi, jangan bosan-bosan dan tetap semangat untuk dengerin ya. Bakteri yang ada di sekitar kita ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang buruk saja, tetapi apabila kita teliti lebih jauh, ternyata memiliki dampak-dampak yang positif bagi diri kita. Salah satu inovasinya adalah kita bisa membuat mikroba dalam kemajuan peradaban manusia, karena tidak semua jenis mikroba itu berbahaya. Kini, mikroba sedang dipelajari ilmuwan agar dapat dikendalikan supaya tidak merugikan. Hingga saat ini, banyak sekali kajian potensi aplikasi mikroba di berbagai bidang yaitu kesehatan, pertanian, lingkungan, industri pangan, dan bioteknologi. Peranan dalam lingkungan pertanian juga dapat berkembang, khususnya terkait kesuburan tanah dalam melakukan perubahan biokimiawi, serta pengembangan bioteknologi modern yang berindikasi rekayasa genetika supaya cepat tumbuh dan beradaptasi di lingkungan. Dari semua langkah yang kita ambil, kita harus mengetahui hal-hal dasar berbagai tentang bakteri yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, ciri-ciri dan juga penyebabnya. 1. Bakteri yang menguntungkan, ribosium, terdapat dalam bintil akar kacang-kacangan, dapat mengikat nitrogen bebas dari udara, sehingga dapat menyuburkan tanah. 2. Bakteri coli, membantu membusukkan makanan di dalam usus besar manusia. 3. Lactobacillus casei, digunakan dalam pembuatan keju. Bakteri yang tidak menguntungkan. 1. Clostridium tetani menyebabkan tetanus. 2. Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tifus. 3. Treponema platium menyebabkan sifilis. Di dalam kita menciptakan sesuatu karya, pasti kita juga harus belajar dan menerapkan investasi di dalamnya. Untuk peruntukan investasi, kita bisa menggunakan metode bunga majemuk. Tim Classicast bakalan kasih contoh beberapa penyelesaian masalahnya ya. Misalkan nih ya, suatu modal diinvestasikan sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 8% setiap tahunnya. Mari kita menentukan modal di akhir tahun ketiga jika modal awal diinvestasikan dengan bunga majemuk. Pembahasannya adalah M sama dengan 10 juta rupiah. M adalah modal investasinya. P sama dengan 8% per tahun, sama dengan 0,08 per tahun. Itu adalah bunga majemuknya. W sama dengan 3 tahun adalah kurun waktunya. Dengan demikian, MW sama dengan M kali dalam kurung 1 ditambah P pangkat W. M3 sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 0,08 pangkat 3. Kita tadi masukkan variabelnya. M3 sama dengan 10 juta dikali 1,08 pangkat 3. M3 kita mendapatkan yaitu 12.597.120.000 rupiah. Jadi, besar modal di akhir tahun ketiga adalah 12.597.120.000 rupiah. Bunga majemuk ini tidak hanya digunakan untuk menghitung investasi, tetapi bisa kita gunakan seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam bidang sains. Di bidang biologi bisa digunakan untuk menghitung bakteri. Hal ini sangat membantu para ilmuwan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas di dalamnya. Dalam mengembangkan materi-materi kita tadi, tidak lengkap rasanya nih ya, kalau nggak dipenuhi dan difikskan dengan bidang kesukaan kita semua yaitu fisika. Di fisika ini, kita mempelajari tentang GLB dan juga GLBB yang tertera pada grafik berikut ini. Harus kita ingat kembali bahwa prinsip GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dengan selang waktu yang sama dan jarak yang sama, dan pada GLBB ialah gerak yang lintasannya merupakan lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Jadi, salah satu perbedaannya terletak di kecepatannya. Jangan bosan dan malas untuk terus berkarya untuk memajukan infrastruktur lokal dan menuju Indonesia maju. Kita ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, ikutin terus podcast-podcast terbaru kita dengan cara klik lonceng, supaya tidak ketinggalan update terbaru kita. See you!